Waduh, ditangkap guys. Kali dia. Bam. Bedam. Masa nggak kena sih? Dalam petir. Wah, diturang guys, mengendalikan diri saya. Kalian lihat tadi kita tidak bisa dikendalikan. Ini guys, aku sangat benci iklannya. Jadi kalau ada iklan mungkin kita akan skip ya guys. Saya nggak bisa menjelaskan. Saya hilang kendali guys gara-gara dia guys. Kuda-kudaan guys, naik kuda-kudaan berat banget guys, kayak konser guys. Tinggi guys, kita akan hilangkan suara dan tidak berisik. Bagus tuh guys, lihat guys, aku tidak mengendalikannya. Kamu lihat kan tadi aku tidak mengendalikannya, ya kan? Iya. Tuh guys, kita nggak bisa guys. Tuh. HP nggak ada. Halo. Makasih. Tweet dia. Terus Yoso. Guys, dia pakai kekuatan hackernya dia guys. Dia dulunya tuh hacker ya guys ya. Udah pensiun dia, tapi dia masih mempunyai kekuatan hackernya guys. Sebentar guys. Sebentar ya guys ya. Udah ya guys. Guys. Kita di sini tidak bermain curang ya guys. Dia yang bermain curang. Jadi kita boleh membunuh dia dengan sesuka hati. Kita mau naikin kuda-kudaan. Dimana kudanya itu menyangkut di kaki kita ya guys ya. Kudanya hilang guys. Aduh. Guys, kudanya hilang guys. Hilang tapi minta saja. Gimana? Ini game saya dulu ya guys. F ya. Curang lu. Oh ya. Curang. Oh my god. Hihi, boy. Kita gimana? Aduh. Ditangkis. Mau santai. Sorry. Sude. Minato.
Dia punya hacker coy. Dia dunia hacker yang sebenarnya coy. Bukan Woi dia saya. guys, karena dia bilang ini nih yang ungu ini nih Thanos. Dia itu udah nyolong HP orang guys. Woi, nyolong apanya? Nih guys, kita akan menjarakan membahai tayo. Aduh. Aduh guys, lain kali kita tidak tahu ya guys ada iklan, jadi kita nggak skip. Aduh, sing, kuda-kudaan, Kembing kuda-kudaannya. Bing sepin gua dong. Kekuatannya tingkat tinggi ini. Aku selamatkan. Tidak tak, tapi bohong. Tapi bohong. Ayo, bal-bale. Guys. Oh guys, cepet-cepet jadi YouTube guys. Aneh sekali guys. Nah, kita akan menonton. Sakit menonton YouTube ya. Mulai kecil ke ingin mencontoh. Ya. Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah film yang sangat indah, di mana proses pembuatannya menggunakan teknik stop motion yang sangat rumit, guys. Film ini berjudul Kubo and the Two Strings yang rilis pada tahun 2016 silam. Film ini disutradarai oleh Travis Knight. Pengisi suara film ini diisi oleh Charlize Theron, Art Parkinson, Ron Fiennes, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kubo and the Two Strings. Di awal film, terlihat seorang wanita yang menggendong tas dengan lambang kumbang di belakangnya, mengarungi samudera dengan perahu kecilnya. Wanita ini terlihat cemas ketika ia dihadang oleh ombak yang amat besar. Lalu wanita tersebut memetik gitar ajaib yang ada di tangannya dan membuat ombak yang besar yang ada di depannya akhirnya terbelah. Tetapi hal itu bukanlah akhir dari musibah, karena di belakang wanita itu, ombak yang lebih besar lagi tiba-tiba menerjangnya hingga membuat wanita itu terdampar di sebuah pulau. Wanita yang tidak sadarkan diri itu terbangun ketika mendengar suara anaknya yang menangis. Ternyata di dalam tas dengan lambang kumbang itu berisi anak dari wanita tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian itu, Kubo hidup bersama dengan ibunya yang bernama Sariatu di dalam sebuah gua. Kubo yang amat sangat menyayangi ibunya rela mengurus sang ibu di masa kecilnya ini. Ibunya terlihat selalu diam 1000 bahasa. Kubo sangat terampil dalam membuat kerajinan kertas origami. Ia sangat suka membuat origami untuk menghibur ibunya serta menjadi mata pencahariannya. Kubo kecil mengambil perlengkapan miliknya dan petualangannya. Kubo keluar dari dalam gua dan menuruni gunung hingga sampailah dia di dalam sebuah desa. Desa tersebut sangat amat menyenangkan bagi Kubo. Di desa ini pula, Kubo bertemu dengan seorang nenek-nenek pengemis. Di sini kita mengetahui bahwa di desa ini, Kubo biasa menjadi seorang pengamen dan seorang penampil yang cukup terkenal. Karena Kubo memiliki kekuatan magic dari gitar ajaibnya yang jika dipetik, maka akan menggerakkan kertas-kertas di dekatnya dan seakan-akan memberikan nyawa ke origami kertas milik Kubo. Kubo menampilkan pertunjukan ceritanya kepada masyarakat desa. Dia bercerita mengenai seorang samurai Malang bernama Hanzo yang hidup sebatang kara karena keluarganya telah dibunuh oleh Raja Bulan. Samurai itu berpetualang mencari 3 pusaka ajaib untuk mengalahkan Raja Bulan, yaitu pedang terkuat, baju perang terkuat, dan helm perang terkuat. Warga desa terhibur dan gembira menyaksikan pertunjukan yang dibawakan oleh Kubo. Sore hari pun tiba. Kubo teringat pesan dari ibunya untuk jangan keluar dari gua di malam hari. Kubo pun bergegas pulang kembali ke tempat tinggalnya. Kubo menemui ibunya. Secara ajaib, di saat matahari tenggelam, Sariatu mulai sadar dan tersenyum melihat Kubo. Di sela makan malam, Sariatu menceritakan sebuah cerita kepada Kubo. Ternyata, cerita mengenai samurai yang dibawakan Kubo kepada warga desa adalah sebuah kisah nyata.
Hanzo adalah ayah kandung Kubo. Sariatu bercerita bahwa ayah Kubo meninggal saat ia melindungi Kubo dari kejaran sang Raja Bulan dan saudari ibunya yang telah merenggut salah satu mata Kubo. Sariatu juga menasehati Kubo agar ia tidak boleh keluar di saat malam hari, atau akibatnya ia akan diculik oleh kakeknya sendiri, sang Raja Bulan yang berusaha mengambil mata Kubo yang satunya lagi. Di malam hari, saat Sariatu sedang tidur, tiba-tiba origami di dalam gua berterbangan dengan sendirinya. Kubo yang melihat hal itu kaget dan membangunkan ibunya. Ternyata Sariatu mengigau dan mengakibatkan kertas-kertas di sekitarnya berterbangan. Pagi harinya, Kubo datang ke desa lagi untuk mendongeng seperti biasa. Tidak disangka ternyata di dalam desa sedang diadakan sebuah festival, yaitu festival untuk mengenang arwah para leluhur. Nenek-nenek pengemis teman Kubo mengatakan bahwa di malam hari festival nanti akan ramai sekali, penuh kembang api dan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Sayang sekali Kubo tidak bisa keluar di malam hari. Di dalam festival, orang-orang membuat lentera untuk sarana berkomunikasi dengan orang terkasih yang telah meninggal dan kemudian memandunya kembali ke negeri surgawi. Sang nenek menyuruh Kubo membuat sebuah lentera jika ingin berkomunikasi dengan arwah orang yang disayangi. Kubo pun kemudian bergegas pergi. Di sore hari, Kubo berjalan menuju sebuah pemakaman. Di sana Kubo melihat banyak warga desa yang mengunjungi makam dan membawa lentera. Mereka berkomunikasi dengan arwah orang yang dikasihi. Kubo kemudian duduk di depan sebuah batu petilasan dan menaruh lenteranya. Kubo berdoa dan bercerita tentang dirinya dan keadaan ibunya. Kubo berharap agar mendiang ayahnya dapat menjawabnya. Kubo tampaknya agak iri ketika melihat lentera milik orang lain dapat menyala, yang berarti arwah orang yang dikasihi menyambut mereka. Tetapi lentera milik Kubo tidak kunjung menyala. Kubo menunggu sampai sore hari tetapi tidak terjadi apa-apa. Kubo terlihat kesal dan ia pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum sempat ia sampai di rumah, malam hari sudah tiba dan suara-suara aneh mulai memanggilnya. Bahkan ia mulai melihat bayangan misterius di seberang sungai. Bayangan itu ternyata adalah dua saudari dari ibu Kubo yang selama ini mengincarnya. Dua wanita itu mengejar Kubo, mengeluarkan asap hitam yang mengejar Kubo. Kubo berlari memasuki desa di tempat festival diadakan. Asap yang tadi mengejar Kubo mulai menyerang warga desa. Kubo terjatuh dan di detik-detik terakhir ini, ibu Kubo datang dan membantu Kubo. Sariatu menghadapi saudarinya yang ingin menculik Kubo. Sariatu menggunakan sisa-sisa kekuatan sihirnya untuk menyelamatkan Kubo dari kejaran saudari-saudarinya. Beberapa saat kemudian, Kubo terbangun dari pingsannya. Ia melihat seekor monyet putih aneh yang berkata bahwa Kubo sekarang mendarat di tempat antah berantah yang sangat jauh. Monyet itu menjelaskan kalau ibu Kubo telah tiada dan desa yang biasa Kubo datangi telah hancur. Monyet itu berkata kalau saudari ibunya masih mencoba mencari dan mengejar Kubo. Monyet itu mengajak Kubo untuk mencari tempat berlindung sebelum malam hari tiba. Kubo yang masih kebingungan terpaksa menuruti apa kata sang monyet. Mereka pun berlari melintasi salju. Singkat cerita, sampailah mereka di depan bangkai seekor paus. Monyet itu menyarankan Kubo untuk berlindung di dalam bangkai paus tersebut. Dan di dalam